Halo semuanya, selamat siang. Kenalin, nama saya Bestri Adelvia Rumorbo dengan NIM 123210124 dari Program Studi Teknik Sipil Angkatan 2023. Nah, pada video kali ini, saya diberi kesempatan untuk menjelaskan salah satu materi di kelas mata kuliah analisis struktur 1 dengan analisis struktur statis tertentu metode slope deflection. Pada pertemuan ini, saya akan memberikan penjelasan salah satu metode yang paling umum dan yang paling sering diajarkan di analisis struktur yaitu metode slope deflection ini. Metode ini sangat penting untuk menganalisis balok menerus dan portal yang bersifat statis tertentu. Tujuan dari belajarnya materi ini adalah untuk memahami konsep dasarnya, rumus utamanya, dan cara menyelesaikan satu soal lengkap dengan jawabannya. Nah, sebelum itu kita masuk dulu ke pengertian umum dari struktur statis tertentu. Dalam analisis struktur, suatu struktur disebut statis tertentu ketika jumlah reaksi yang tidak diketahui lebih banyak dari jumlah persamaan keseimbangan yang tersedia. Misalnya, balok menerus dengan lebih dari dua tumpuan. Reaksi tumpuan tidak bisa ditentukan hanya dengan persamaan keseimbangan. Persamaan keseimbangan ada apa aja, yaitu sigma momen sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, dan sigma horizontal sama dengan 0. Nah, disinilah kita butuh metode tambahan yang mempertimbangkan deformasi struktur tersebut, yaitu metode slope deflection. Apa itu metode slope deflection itu? Kata lainnya adalah displacement method. Artinya, kita menganalisis suatu struktur berdasarkan pergeseran dan rotasi titik-titiknya. Nah, persamaan slope deflection. Perpindahan atau displacement merupakan variabel utama yang tak diketahui, disebut pula sebagai derajat kebebasan atau degree of freedom. Jumlah degree of freedom yang dimiliki suatu struktur sering juga disebut sebagai derajat ketidaktentuan kinematik. Perpindahan yang dimaksud selain lendutan dapat pula berupa sudut rotasi pada suatu titik. Selanjutnya disusun pula persamaan kompatibilitas untuk mendapatkan perpindahan dari titik-titik kumpul dan kemudian dapat digunakan untuk menghitung reaksi tumpuan. Adapun tiga metode analisis struktur berbasis displacement, yaitu slope deflection itu sendiri yang akan dijelaskan di video ini, distribusi momen, dan metode matriks. Konsep dasar metode slope deflection. Menurut Hibler, karena saya mengambil materi ini acuannya adalah buku Hibler itu sendiri, inti dari metode ini ada tiga hal. Yang pertama, rotasi ujung balok atau theta. Setiap ujung batang yang tidak jepit boleh berotasi. Rotasi inilah yang menjadi anon utama dalam perhitungan. Yang kedua, kemudian penurunan tumpuan atau delta. Jika suatu tumpuan turun atau naik menyebabkan sudut tambahan yang disebut C sama dengan delta per L. Ini mengubah momen pada ujung balok. Yang ketiga ada FIM, fixed end moments. Jika suatu batang diberi beban tetapi kedua ujungnya diasumsikan jepit, maka akan timbul momen ujung yang disebut FIM. FIM adalah efek beban sebelum mempertimbangkan rotasi sebenarnya. Contohnya beban merata W pada balok jepit-jepit, ujungnya jepit dan jepit. FIM AB itu sendiri adalah min WL kuadrat per 12. Itu yang pertama. FIM BA-nya itu kan tadi FIM AB, ini FIM BA-nya itu positif WL kuadrat per 12. Tanda negatif dan positif mewakili arah rotasinya. Semua hal ini nanti digabungkan ke dalam persamaan slope deflection. Rumus slope deflection. Rumus ini yang menjadi jantung metode slope deflection. Untuk sebuah batang yang kedua ujungnya terjepit dengan rotasi theta dan penurunan C. Rumusnya adalah MNF sama dengan 2EI dikali 2 theta N tambah theta F dikurang 2C per L ditambah MNF. Dengan keterangannya, MNF sama dengan momen di ujung liar. Theta N dan theta F itu adalah rotasi ujung, dekat, dan jauh. EI adalah kekakuan lentur balok. C, rotasi akibat penurunan tumpuan. L, panjang bentang. FIM itu fixed end moment akibat beban luar. Kalau salah satu ujung adalah sendi, maka rumusnya itu berbeda. Yang di atas tadi kan kedua ujungnya jepit-jepit. Nah, kalau salah satunya sendi, yang satunya lagi jepit, maka rumusnya MN sama dengan 3EI dikali delta theta N dikurang C per L ditambah FIMN. Jadi seluruh momen ujung batang dipengaruhi oleh yang pertama itu, dari kedua persamaan ini ya, dapat disimpulkan kalau seluruh momen ujung batang itu yang mempengaruhinya ada tiga. Yang pertama ada rotasi ujung-ujungnya, yang kedua ada penurunan tumpuan, dan yang ketiga adalah beban luar yaitu FIM itu tadi. Nah, setelah didapat momen ujung, baru tinggal di-balancing di titik kumpul itu, di-join. Nah, ini saya rangkap prosedur penyelesaian metode slope deflection itu sendiri. Menurut buku acuan saya itu buku Hibler, langkah-langkah penyelesaian selalu seperti ini. Yang pertama, tentukan degree of freedom atau DOF maksudnya maaf. Yang jadi DOF adalah rotasi titik-titik yang tidak jepit. Yang kedua, kemudian hitung fixed end moments itu FIM, yang tadi itu gunakan tabel FIM untuk berbagai jenis beban. Jadi di buku Hibler itu ada rangkapan, saya tidak menampilkan di slide, ada rangkapan ketika kondisi baloknya itu sendi atau ujung-ujungnya itu jepit-jepit atau jepit sendi atau sendi jepit, seperti itu udah ada rangkapan rumusnya. Kemudian tulis persamaan slope deflection untuk setiap batang. Setiap batang akan punya dua persamaan, ujung dekat dan ujung jauh. Kemudian yang keempat, tulis persamaan keseimbangan pada titik kumpul. Contoh untuk sambungan B, misalkan join B gitu ya. Sigma momen di B itu ya sama dengan sigma momen B. Sigma momen di B itu sama dengan MBA ditambah MBC sama dengan 0. Jadi pada dasarnya itu jumlah dari setiap momen-momen yang dihitung itu gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah selesaikan persamaan simultan tadi didapat dari rotasi, misalnya theta B, karena tadi kan sambungannya ada di B.
Kemudian yang keenam, substitusi kembali untuk mencari momen ujung. Terus yang terakhir tinggal digambar diagram gaya geser dan momennya. Momen ujung menjadi titik awal membangun diagram. Contoh soal metode self deflection. Nah, untuk contoh soal ini saya ambil dari slide pembelajaran yang diberikan oleh dosen saya. Ada di example 11.1. Nah, ini contohnya yang pertama. Ya, contohnya cuma ada satu. Saya ambil contohnya yang ini. Gambarkan diagram gaya melintang dan momen lentur untuk balok pada gambar. Gambarnya ada di sebelah kanan. Asumsikan I-nya konstan gitu. Jadi, pertama kita cari dulu si nilai FIM-nya. FIM-nya itu kita bagi dua, baloknya itu ada si bentang AB dan si bentang BC. Nah, FIM buat yang ada itu cuman ada di FIM BC dan CB. Nilainya itu ada FIM BC itu min WL kuadrat per 30. Kenapa min WL kuadrat per 30? Karena dia kan bentangnya segitiga ya. Nah, beban meratanya itu ada segitiga. Jadi, dari titik B ke titik C, dia itu kan, apa namanya, segitiganya lancip. Jadi, harusnya lebih besar dibandingkan yang si CB. Jadi, dia per 30. Dan minus itu menandakan kalau momennya itu negatif. Kemudian dimasukkan nilainya karena bentang sepanjang BC itu adalah 6 meter, tinggal disubstitusi aja. 6 dikali 6 kuadrat per 30 sama dengan minus 7,2 kilonewton per kilonewton meter. Terus FIM di CB itu rumusnya berbeda lagi. Dia positif WL kuadrat per 20. Dimasukin nilainya 6 kali 6 kuadrat per 20 sama dengan 10,8 kilonewton meter. Nah, setelah udah didapat nilai FIM itu tadi, maka masuk ke persamaan slope deflection-nya tadi. Persamaan umum slope deflection itu ada ini, dimisalin di sini adalah MN. MN sama dengan 2EI per L dikali 2 theta N tambah theta F dikurang 3C ditambah FIMN. Nah, pertama kita hitung dulu di bentang yang AB. AB itu kan nilai momennya ada 2, AB dan BA. Nah, untuk AB, dimasukin aja nilai L-nya itu sama dengan 8, dan theta N itu kan theta si A. Theta si A itu nggak ada, 0. Terus theta si F itu jadi theta si B, dan si itu 0. FIM A-nya juga nggak ada, karena FIM-nya cuma ada 2 tadi, FIM BC dan FIM CB, yang ada di bentang B dan C itu. Jadi sepanjang bentang AB itu sinya 0. Kemudian, sinya 0. Bentang BC itu FIM-nya ada, tapi AB FIM-nya nggak ada. Kemudian didapat hasilnya itu, ini 2E I per 8. 2 sama 8-nya habis, terus 2 kali 0, 0 ditambah theta B dikurang 0. Tambah 0 sama dengan 2 sama dengan EI per 4 dikali theta B. Udah dapat, kemudian dicari lagi momen di B di BA. Itu sama dengan 2EI dikali 2EI per 8 dikali 2 theta B ditambah 0 dikurang 3 dikali 0 ditambah 0. Jadi si theta N yang di atas ini tadi, rumus umum ini tadi, itu menyesuaikan dari momen arah mana, momen sepanjang bentang apa namanya yang mau kita cari. Jadi kalau AB kan tadi tetanya itu theta A. Nah, kalau di BA berarti tetanya itu theta B. Berarti 2 theta B ditambah theta A-nya 0 dikurang 3 dikali sin-nya 0 ditambah FIM BA-nya itu 0 juga. Itu berarti dapatnya jadi EI per 2 theta B. Kemudian kita masuk ke bentang selanjutnya itu kan sisa yang si BC ya. Berarti cari MBC dan MCB. Nah, MBC itu 2E I per 6. Kan rumusnya tadi 2EI per L. L-nya itu kan sepanjang bentang BC kan 6 meter. Tinggal substitusikan aja. Berarti dikali 2 theta B dikurang ditambah theta C dikurang 3 kali C dikurang FIM BC-nya. FIM BC tadi kan udah dapat di awal nih, minus 2,7 kN meter. Nah, setelah disubstitusi, didapatlah hasilnya 2EI per 3 theta B dikurang 7 per 2. Nah, selanjutnya kita cari yang kebalikan bentangnya, yaitu MCB. MCB ini sama aja nilainya, cuman tetanya berbeda. 2EI per 6, bentangnya 6 tadi, dikali 2 theta C tadi ke 0. Ditambah theta B-nya, dikurang 3 dikali C, ditambah FIM CB-nya. FIM CB tadi 10,8 kilonewton meter. Makanya dia ditambah karena positif. Jadi dapat hasilnya EI kurang EI per 3 theta B tambah 10,8. Nah, untuk arah-arahnya itu menyesuaikan dari hasil akhir yang diperoleh. Jadi didapatlah gambar arah panahnya itu seperti di sebelah kanan. MBA, MBA, MBC, VBL, VBR, dan BL-nya dapat seperti ini. Nah, kan tadi rumusnya itu kan ini kan sigma momen, misalnya yang mau ditinjau itu sambungannya di join B gitu. Itu berarti penjumlahan antara momen BA ditambah momen BC itu harus sama dengan 0. Nah,
Berarti di sini tinggal dijumlah aja karena, join kita ada di B, berarti sigma momen di B sama dengan 0. Momen BA ditambah momen BC itu harus sama dengan 0. Nah, MBA-nya tadi kan ini, yang di bawah ini, MBA, ditambah sama MBC yang di atas ini, harus sama dengan 0. Nah, kan yang mau dicarikan sisa yang belum diketahui koefisien kan θB. Nah, setelah dilakukan perhitungan, dieliminasi, disubstitusi, maka dapatlah nilai si θB-nya. Nah, pada perhitungan ini, didapatlah si θB-nya itu sama dengan 6,17 per EI. Nah, tinggal disubstitusikan ke θB, ke persamaan-persamaan sebelumnya yang diperoleh. Yang mana itu persamaannya? Ini tinggal substitusikan aja. Untuk MAB kan rumus tadi EI per 4 θB, MBA EI per 2 θB, ini MBC 2 EI per 3 θB kurang 7,2. MCB itu EI per 3 θB tambah 10,8. Nah, yang disubstitusi semuanya kan si θB-nya tadi, yaitu 6,17 per EI. Dapatlah dia masing-masing. MAB-nya itu 1,5 kN, MBC-nya itu minus 3,09 kN, MBA itu sama dengan 3,09 kN, MCB itu sama dengan 12,86 kN. Nah, ini adalah tahap terakhirnya, yaitu menggambar diagramnya. Nah, di sini dapatlah dia untuk mencari nilai si AY. AY itu dapat dari, kan momennya tadi, momennya tinggal dibagi sama jaraknya, kan udah ketemu tadi momennya masing-masingnya. Momen si ini 1,54 dibagi sama 8, dikurang sama 3,09 dibagi sama 8. Ini kan kita cuma mau cari si nilai gaya vertikalnya yang ada di titik ini, di ujung ini, di AY. Jadi dapatlah dia setelah dilakukan itu, rumus momen kan gaya dikali jarak. Nah, ini gayanya belum diketahui kan. Nah, yang ada momen sama jaraknya. Nah, itu dia berarti momen dibagi sama jaraknya, tinggal kayak gitu aja. Terus didapat dia hasilnya minus 0,579 kN, arahnya ke bawah karena di negatif. Kemudian kita cari si BYL. BYL posisinya di sini kan. BYL ini berarti momen si ini kita bagi sama si jaraknya, terus ditambah sama 3,09 momen yang ada di sini kan udah ada tuh, dibagi sama 8 juga. Ya, berarti dapat hasilnya 0,579 kN. Dia arahnya ke atas positif. Terus kemudian kita cari si BYR. BYR di sini posisinya udah di bentang BC. Kemudian BYR ini kita hitung 3,09 dibagi 6. Kenapa dibagi 6? Karena bentangnya udah berbeda nih sama si 6. Karena kita tinjaunya ke titik C-nya. Kemudian dapatlah dia, terus dikurang sama 12,86 dibagi sama 6. 12,86 itu momen di ujung yang si C itu. Ditambah sama 0,5 kali 6 kali 6 kali 2 per 6. Nah, dari mana ini? Ini rumus dari beban segitiga itu. Jadi setengah dikali alasnya 6 kali tingginya 6. Nah, jaraknya kan 2 tuh, sepertiga. Karena dari ujung kan. Sepertiga ini sepertiga dari 6 kan 2, terus dibagi sama jaraknya 6, jarak total bentangnya 6. Dapat hasilnya 4,37 kN, arahnya ke atas karena dia positif. Terus yang terakhir ada nilai si CY-nya di paling ujung. Itu berarti 0,39 itu momennya dibagi sama jaraknya, ditambah momen di ujung itu juga dibagi sama jaraknya si 6 itu, ditambah setengah kali alas kali tinggi. Jaraknya itu kan 2/3 nih kalau dari sini nih kan, 2/3 ke sini. Berarti 2/3 itu 2/3 dari 6. 2/3 dari 6 itu 4. 2 kali 2, 4. Terus jarak total keseluruhan bentang itu 6 meter. Terus dapatlah dia nilainya 13,63 kN dengan arahnya ke atas. Seperti itu. Nah, ini dia rekapan diagram gaya geser dan momen lunturnya. Jadi tinggal dimasuk-masukin aja dia positif apa negatifnya kemana, menyesuaikan sama arahnya tadi. Terus diagramnya di bawah, ini gaya gesernya, yang V ini, yang M ini momennya. Nah, karena dia tadi ini sepanjang BC ini bebannya nggak ada, maksudnya kosong gitu, jadi dia diagram yang dihasilkan itu lurus gitu. Tapi karena di BC ini ada beban merata, untuk nilai si V-nya itu dia bentuknya agak kurva. Terus ini momennya juga parabola kayak gini. Jadi seperti itu, sama aja seperti mengerjakan statika. Kalau didapatlah diagramnya seperti ini adalah bentuk rekapannya kalau dia seperti ini. Oke, kemudian kesimpulannya adalah metode slope deflection adalah metode analisis struktur berbasis perpindahan. Variabel utama yang digunakan adalah rotasi titik kumpul atau theta dan penurunan tumpuan delta. Beban luar dimasukkan melalui fixed end moments atau FEM. Dengan menyusun persamaan slope deflection untuk setiap batang dan menerapkan keseimbangan pada join, momen ujung balok dapat dihitung dengan sistematis. Metode ini menjadi dasar dari metode analisis struktur modern termasuk metode matriks. Sekian penjelasan video yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.